beranilah bermimpi, karena awal dari mimpi itu kita bisa mewujudkannya asalkan ada keinginannya. Terbukti dengan perjalanan saya saat itu adalah awalnya dari mimpi yang sebetulnya itu nggak akan mungkin, tapi terwujud asalkan kita mau berusaha, bukan diam di tempat. Itu pembuktian bahwa disabilitas bisa mandiri. Dan saya harus bisa menerapkan juga kepada anak bahwa Kenzi harus bisa menaklukkan dunia dan diri sendiri, karena yaitu untuk Kenzi sendiri, untuk masa depan Kenzi. Sahabat, tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman online, kembali lagi di Anto Family segmen kedua tentang perjalanan kisah dari seorang Anto yang menjadi disabilitas, dari yang bukan disabilitas menjadi disabilitas. Itu bukanlah suatu transisi yang mudah untuk dijalani, dan perlu adanya dukungan support, perlu adanya dukungan dari keluarga, selain dari diri sendiri yang harus mau mulai bangkit, mau untuk maju, tapi ada pihak-pihak luar yang harus kita perhatikan. Nah, di segmen yang kedua ini, di tayangan MKTV, itu lebih mengedepankan bagaimana peran keluarga atau orang tua dalam mendukung anaknya yang memiliki seorang penyandang disabilitas menggunakan kursi roda. Yuk kita lihat. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Anyway, saya butuh data yang otentik ketika Kak Anto pernah bilang bahwa Kak Anto pernah ini ya, usaha ya, iya, di bidang cuci motor sama studio musik. Nah, data otentiknya kita minta ke ada Ibu Deti dan Pak Roni, Kadir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih udah mau datang ke sini. Ini bener nih, saya mau nanya data otentiknya ke Bapak nih Pak. Jadi Mas Anto ini sebelum bekerja, sebelum menjadi seorang aktivis, sempat menjadi pengusaha. Itu gimana sih Pak? Jadi tahun 2010 saya mempersiapkan masa depannya, yaitu dengan menyiapkan satu tempat untuk cuci motor sekaligus studio musik. Awal-awal memang yang datang 1, 2, paling banyak satu hari itu 4. Namun terakhir ya setelah berjalan kurang lebih hampir satu tahun itu, satu hari itu bisa 30. Jadi kalau 1 bulan lumayan. Sabtu minggu lebih. 1 bulan itu lumayan, hampir ribuan. Kemudian di samping itu kan malam kosong, nggak ada kerjaan, maka saya siapkan juga. Jadi di samping cuci motor juga ada studio musik yang bekerja, yang beroperasinya sejak pukul 4 sore sampai pukul 10 malam, sehingga satu hari itu Mas Antoni sibuk betul ngurusin cucian dan ngurusin studio musik, walaupun dia hanya memanage ini gini ini gitu. Tapi itu sudah membuktikan kemandirian. Jadi manajernya ya Pak? Waktu itu Ibu bilang apa ke Kang Anto? Ya. Waktu itu Ibu ngedorong apa nih ke Kang Anto sampai Semangat. Ya semangat aja, semangat aja. Ya karena doa Ibu kan luar biasa ya, pada akhirnya. Ya. Dan dengar-dengar katanya di sebelah sana tuh ada ini apa, ada tempat cuci motor juga, tapi keselip katanya sama Kang Anto. Kang Anto yang banyak cuci motor. Iya. Oh iya. Itu ya karena rezeki kan kita juga nggak tahu. Iya, Gitu ya. nggak tahu ya. Tapi yang jelas jumlah itu cukup banyak. Nah, kemudian saya sampaikan, Mas, kalau usaha begini terus, ya statis, coba kembangkan yang lain, atau kamu keluar rumah lah, jangan di rumah. Nah, cari-cari bergaul dengan, karena ini sudah jalan, kan mulai bisa ditinggal. Jadi tidak harus 24 jam istilahnya di situ. Jadi kalau ada kegiatan di luar tinggalin aja, nanti kan ada. Nah, jadi masuk ke organisasi teman-teman difabel itu, sehingga dia bergaul ke sana ke sini. Ini yang saya lihat mulai dia
wawasannya terbuka, jadi tidak hanya di rumah saja, mulai wawasan terbuka dan banyak bergaul dengan ya pejabat-pejabat pemerintah lah. Oke. Gitu. Ini Bu, waktu pas ditinggal sama Kang Anto keluar kota, itu apa yang dirasain? Ya, Kota dan negeri. was-was lah. Sampai takut keluar negeri ada juga. Gitu ya, ada was-wasnya, takut gimana ini gitu. Mas Anto ini bisa pergi jauh-jauh, khawatir sebetulnya, tapi ya sudahlah. Ayo Mas Anto Jelasin tanggung aja. jawab bikin khawatir. Khawatir, pasti ada khawatirnya. Ada khawatirnya. Namanya kan nggak bisa jalan ya Pak ya. Tapi kalau misalkan nggak memulai ya nanti sebetulnya ingin menunjukkan bahwa ya disabilitas itu bisa. Tadi betul yang disampaikan ayah gitu ya. Kalau cuma di rumah saja ya maksudnya usaha memang udah cukup berkembang. Tapi di rumah nggak ada, kita tidak bisa memberikan kontribusi untuk orang lain gitu. Jadi untuk apa, hanya untuk kontribusi untuk pemenuhan diri sendiri, untuk apa sih? Jadi dengan saya keluar semoga bisa menginspirasi untuk semua teman-teman yang disabilitas yang masih berada di rumah ataupun keluarganya yang masih belum mendukung atas anaknya yang disabilitas ataupun difabel. Nah di sini semakin banyak orang yang berkeluar, semakin teman-teman yang di luar sana makin bisa terinspirasi juga gitu. Dan itu sih sebetulnya tujuannya. Memang semuanya butuh proses. Dari organisasi itu sampai saya bisa bekerja pun itu nggak semua proses, nggak keluar dari usaha yang tadi sudah berkembang itu langsung saya tiba-tiba langsung pergi ke sana sih, enggak. Semuanya butuh proses sekitar 1 tahunan. Itu masih belum setahun 2 tahun udah mulai. Dan ya tadi ketemu sama pejabat pemerintah, waduh itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa sekali. Terus ya ketemu Pak kalau dulu itu Pak Aher, ada di Miswa, dulu zamannya Pak Ridwan Kamil masih jadi wali kota, sampai terakhir kemarin itu sempat beberapa kali ketemu untuk ya advokasi untuk terkait tentang dunia disabilitas. Dan yang terakhir itu ketemu Pak Erik Thohir, ya di Juni 2016 kemarin, yaitu karena pihak BUMN kan, dan saya bekerja di salah satu bagian dari BUMN itu, dan sangat mendukung saya ternyata Pak Erik kepada teman-teman disabilitas. Nggak nyangka sekali kami yang disabilitas diundang untuk ketemu secara langsung dan diberikan support sama Pak Erik. Pak gimana nih Pak, bentuk dorongannya berhasil nih Pak? Saya sih memfasilitasi ya. Jadi apa yang dibutuhkan, oke saya fasilitasi. Antara lain dia pengen nyupir, saya kasih mobil matic gitu, sehingga dia pergi kemana-mana bisa sendiri. Walaupun untuk transfer dari kursi roda ke setir mobilnya itu harus dipangku gitu. Terus yang satu lagi yang mungkin perlu saya indikan, bahwa dia itu pemain drum difabel, Pak. drummer, sorry, dia drummer. Ini ada saingan nih. Drummer difabel, dia sudah main di beberapa kota, makanya termasuk ibunya khawatir kalau pergi gitu. Jadi kalau dia pergi-pergi, khawatir gimana bisa ini enggak. Tapi ya alhamdulillah kami punya asisten pribadi yang khusus mendampingi untuk pergi ke mana-mana gitu. Ini Kang Anto kalau di tempat kerja, kalau di TV cool kayak gini, kalau di rumah gimana sih Bu, Pak? Ya rumah sama seperti anak yang lain, tetap statusnya anak gitu. Jadi biar dia orang tua ya tetap statusnya anak gitu. Misalnya perlu apa-apa ini gitu ya tetap aja gitu. Jadi sangat hangat lah ya di rumah ya. Dan yang penting lagi tidak kami dahulukan, tidak sembunyikan gitu ya. Di mana-mana saya bilang ini anak saya gitu, ini anak saya gitu. Maaf. Ya. Jadi saya nggak sembunyikan itu. Biasanya orang lain kalau punya anak begini dia tidak ditampilkan, tapi saya tampilkan. Sekian. Kang Anto ingin menyampaikan kenal buat Ibu sama Bapak. Terima kasih sekali
atas dukungan papa, mama, istri, anak, keluarga, dengan anak yang disabilitas dan saat ini pun cucunya pun disabilitas juga. Ya, kami harus kuat untuk menerima cobaan ini yang pertama, dan ada kemauan dalam diri untuk mau maju, mau berkembang. Karena kalau tadi yang ayah sampaikan, mereka memfasilitasi, tapi kalau tidak ada keinginan untuk diri pribadi saya sendiri dan anak saya juga sama disabilitas untuk mau maju, itu semuanya tidak ada artinya. Karena banyak di luar sana pun ada teman saya yang disabilitas juga, yang kalau dari sisi latar belakangnya mau mendukung, tapi dari sisi kemauan anaknya tidak mau, ya itu, nah itu yang sangat disayangkan. Jadi untuk teman-teman, baik itu di semua latar belakang apapun, dari sisi kemauan diri sendiri itu harus ada untuk maju untuk mandiri, untuk bisa membuktikan bahwa disabilitas itu mempunyai karya dan bisa berkembang. Bapak, Ibu, terima kasih buat untuk dukungannya. Semoga menginspirasi pemirsa di luar. Saya jadi tergetar nih hatinya. Terima kasih banyak. Mau ada yang lewat dulu satu ini, sahabat tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Nah, teman-teman udah lihat kan bagaimana dukungan dari orang tua itu sangat penting untuk membangun kita lebih semangat lagi, lebih bisa maju lagi, bisa produktif lagi. Dan tentunya hal ini bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita harus jalani. Dan semoga video ini bisa menambah kepercayaan diri dari teman-teman online yang mungkin serupa kisahnya dengan saya ataupun keluarga dan sebagainya. Bisa diambil ya hikmah pelajaran baiknya, begitu teman-teman. Di sini Anto Family pamit, tunggu di segmen ketiga.